สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Just Minara นะครับเรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Halo teman-teman, kembali lagi di Just Learn Thai yang pastinya kita akan belajar bahasa Thai. Gimana tuhคนพร้อมกันหรือยังครับ Sudah siap teman-teman semua? พร้อมแล้วครับโอเคเก่งมาก Kita mulai seperti biasa ya dengan berdoa. Kalau gitu langsung aja berdoa dipersilakan. Yap, berdoa tak pernah selesai. Yuk kita lihat pembahasan hari ini bahas apa sih? Yap, teman-teman, kali ini ada 2 komen yang sebenarnya pertanyaannya sama, tapi di sini aku jadikan satu pembahasan, di mana Vivian Dwi Fiorentina menanyakan VM, mau tanya kalau kata nah yang ini untuk apa ya? Dan satu lagi dari Rudil Purnama juga nanya, Vihab, buat cara menggunakan partikel kata dong yang lei, nah, itu supaya apa Kak fungsinya maksudnya ya. Nah, karena kita berbicara mengenai partikel yang dimana partikel sebenarnya banyak banget ya. Namun di sini aku pengen ngebahas secara spesifik nih untuk membantu teman-teman memahami. Jadi partikelnya nggak aku akan bahas semuanya langsung, yang langsung sedikit-sedikit tapi banyak enggak. Tapi aku akan bahas satu-satu, tapi mendetail seperti itu. Jadi kita untuk sekarang ini akan fokus untuk partikel yang nah terlebih dahulu. Oke? Yap, ini dia partikel nah. Oh, cincin Lao, udah pernah bikin video tentang partikel juga, tapi itu sistemnya kayak disebutin partikel-partikel semua dan kayak contohnya cuma sekali, habis itu langsung ya dibablas abis aja gitu. Mungkin teman-teman bisa dicoba dicek supaya at least teman-teman mengenal nih beberapa partikel dalam bahasa Thai. Dan nanti kalau butuh penjelasan lebih detail, kayak sekarang nih pengen ngebahas nah secara mendetail, nanti bisa di komen, nanti bisa kita coba buka pembahasannya. Oh ya, untuk link videonya taruh di kolom komentar ya, jadi silahkan dicek. Dan sekarang pengen ngebahas dulu nih partikel ini sendiri tuh apa sih? Karena mungkin teman-teman terutama yang masih baru belajar bahasa Thai akan bingung nih, partikel nah, emang partikel itu apa? Oke, langsung singkat aja ya. Partikel ini sebenarnya apa sih? Partikel ini sebenarnya fungsinya berbeda-beda nih di setiap bahasa. Ada bahasa yang menggunakan partikel sebagai penunjuk nih, apakah ini adalah objek, apakah ini adalah subjek, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang sebagai memberikan emosi, ada juga untuk menghiperbolakan dan lain sebagainya. Pokoknya fungsi banyak banget tergantung dari bahasa masing-masing. Tapi dalam bahasa Thai ini fungsinya apa sih? Dalam bahasa Thai, fungsi dari partikel ini untuk memberikan perasaan saat berucap, apa sih saat ngomong, berucap lagi. Oke, daripada panjang lebar dijelasin di sini, mungkin teman-teman yang belum pernah mengetahui apa itu partikel bisa cek videoku yang sebelumnya, aku taruh di link di description ya. Di sana ada penjelasan mengenai partikel dan maksud dari partikel masing-masingnya. Kalau teman-teman lihat di situ, bisa bilang itu belum lengkap ya, karena cuma memberikan satu partikel, satu contoh kasus. Sedangkan partikel sendiri, untuk satu partikelnya bisa bermacam-macam ekspresi yang dihasilkan. Nah, sekarang karena itu, mau bikin ekspresi yang dihasilkan oleh partikel nah secara khusus. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke kondisi yang pertama. Penggunaan kata nah ini pada akhir kalimat pastinya ya, ini akan membantu kita untuk membuat pujian yang kita keluarkan itu didengar lebih enak di kuping orang lain kayak gitu. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini ada contoh wen suwai nakha. Wen suwai nakha. Apa tuh maksudnya? Wen cincin, suwai cantik. Wen suwai nakha, cincinnya cantik kayak gitu. Jadi ketika ada nah itu membuat ujannya itu lebih kerasa halus untuk didengar. Jadi kayak dibandingkan wen suwai kha, itu kayak cincinnya cantik, selesai. Tapi ketika wen suwai nakha, itu seakan dalam bahasa Indonesia itu ngomongnya, iya cincinnya cantik, kayak gitu. Dapat? Dapat ya? Lanjut lagi, sekarang kita punya agak lebih panjang nih. Di sini ada megon, ton yu ho, chan tam ahan, geng makนะเมื่อก่อนตอนอยู่หอฉันทำอาหารเก่งมากนะ dulu ya, megon sebelum itulah ya, ton yu ho ketika masih di dorm, dulu saat di dorm, chan tam ahan, chan aku, tam ahan masak, geng mak nah, pintar, pintar sekali. Jadi maksudnya dulu waktu aku masih di dalam dorm, aku tuh pintar masak loh, kayak gitu kesan yang diberikan dengan tambahan nah di sini. Jadi kayak
Dulu aku waktu di dorm pinter masak loh aku tuh. Kayak gitu loh. Dapat ya? Oke, mau informasikan nih, kata na atau partikel lain saat kita artikan ke dalam bahasa lain, pastinya akan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung bahasa tersebut. Bahkan tergantung feeling yang tepat, karena tidak semua partikel dapat digunakan sama saat ditranslate ke bahasa lain. Contohnya, di sini M bilang, aku tuh pinter masak loh. Ada kata loh yang dimana kebetulan itu partikel juga dalam bahasa Indonesia. Tapi waktu tadi yang contoh sebelumnya, kita coba lihat contoh sebelumnya. Nah ini dia, jadi kita ada kata nih, wen, suwainaka. Jadi kayak cincinnya cantik, kita nggak bisa naruh loh di sini, kayak nggak cocok perasaannya. Kayak cincinnya cantik loh, itu akan memunculkan ekspresi yang berbeda lagi. Di sini kata na lebih merubah intonasi kalau di bahasa Indonesia. Cincinnya cantik, kayak gitu doang, kayak nggak diberi partikel lain. Kalau ada partikel yang cocok, coba teman-teman kasih tahu, mungkin ada partikel enak nih yang cocok untuk diartikan dari wen, suwainaka. Tapi kalau dari M, kayaknya nggak dikasih partikel udah cukup sama artinya. Kayak, cincinnya cantik ya. Kayak, oh iya bisa, cincinnya cantik ya. Bisa, cocok tuh. Jadi kayak berbagai macam, as long as perasaannya sama atau ekspresi yang dihasilkan itu sejenis, maka bisa kita artikan seperti itu. Oke? Oke, langsung aja sekarang yang kedua, yaitu adalah mengajukan permohonan. Teman-teman ini udah pasti sering dengar nih yang ini. Nih dia contohnya, coba kita langsung baca ya. Rao hot na Fern. Rao hot na Fern. Fern ini kayak nama di seriesnya. Series apa ini? The Best Story. Series The Best Story. Rao hot na Fern ya. Jadi Fern itu pasangannya pasti. Dan hot maaf, jadi dia meminta maaf. Maaf ya Fern. Kalau di sini kita mirip kayak maaf ya. Dan teman-teman pasti sering dengar dong, kalau kata na ini bisa kita ulang-ulang nih dalam kondisi meminta ini, kayak corona, na. Atau dalam bahasa Indonesia ini sama seperti kata ya. Maaf ya, maaf ya, kayak gitu. Corona, na. Sering denger kan? Pastilah. Oke, sip, aman yang ini? Udah dipahami ya? Oke, lanjut lagi nih. Kita singkat, tapi harapannya teman-teman tetap bisa paham. Oke? Yang selanjutnya adalah meminta persetujuan atau konfirmasi atas sesuatu. Yuk, coba kita lanjut. Lihat maksudnya gimana sih? Nah, di sini kita punya contoh yang pertama adalah wanilona. Maksudnya apa sih? Biasanya kondisi ini menggambarkan bahwa dia sedang berbicara dengan orang lain. Mungkin di foto sendirian karena ini di update status aja sih ya. Jadi kayak ini kondisinya biasanya lagi berdua nih. Terus M tuh pengen ngomong, aduh sumpah hari ini panas ya. Sama kayak ya lagi. Kayaknya kata na ini banyak banget yang bisa disamakan dengan kata ya dalam bahasa Indonesia, tapi tidak selamanya. Ingat ya, tidak selamanya, tergantung konteks lagi. Kalau di sini kebetulan mirip lagi dan bisa lagi. Hari ini panas ya, kayak gitu. Jadi kita sebenarnya nggak nanya secara direct, nggak kayak apakah hari ini panas, nggak kayak gitu. Tapi kita cuma kayak menyampaikan pendapat kita, dan saat orang lain dengar, kita tuh kayak mengharapkan sebuah persetujuan dari orang tersebut. Kayak hari ini panas ya. Ya di dalam hati kita ketika kita ngomong kayak gitu, pastinya kita mengharapkan ya iya, orang itu juga setuju dengan kita. Karena memang hari ini panas. Kalau bisa kita ngomong hari ini panas ya, terus dia ngomong oh, enggak kok, pasti kita dalam hati lah apaan sih, orang jelas-jelas panas. Ya kan? Ya enggak? Jadi di sini konteksnya seperti itu. Jadi kayak ini lagi ngobrol nih. Manilona. Mito apa? Apa sih? Lanjut. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada Ani Aroina. Ani Aroina. Apa tuh maksudnya? Ini enak loh. Di sini berubah tuh dari ya jadi loh. Ya ini enak loh. Ani Aroina. Kayak gitu. Jadi kayak meminta persetujuan dari orang lain. Apakah ini benar-benar sesuai enak apa enggak, kayak gitu. Ini Elena, kayak ini enak loh, cobain deh, kayak gitu. Tanpa butuh ngomong cobain deh, udah ada perasaan kayak ini Elena, kayak cobain tanpa perlu ngomong cobain deh, kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Dan kalau misalnya kayak ini Elena, kita ini merupakan makanan yang dikasih sama orangnya. Saat kita ngomong ini mungkin perasaannya akan berbeda. Kita lagi makan di rumah teman kita, terus kita ngeliat, ini Elena. Jadi kayak itu kayak memuji. Enak masakannya, kayak gitu. Jadi dengan konteks yang berbeda pun artinya pun bisa kita artikan dengan cara yang berbeda, kayak gitu teman-teman.
Jadi misalnya di sini Mas saya kayak nunjukin nih, ini enak loh gitu, ini enak loh, ini enak. Nanti orang yang mendengar, contohnya di sini mendengar, makan kayak waktu dengar kayak, Syai, enak, kayak gitu. Betul, iya enak. Dapat ya? Gimana? Udah mulai makin mendetail untuk pengetahuan mengenai penggunaan nah? Even though dari konteksnya nih yang table poin-poin ini 1 poin dan ada 2 contoh, bisa tetap ya dua-duanya penggunaan artinya berbeda ya. Ingat, ini cuma bisa digambarkan secara konteks, tidak bisa diartikan secara direct. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang yang ini adalah memperhalus sebuah pernyataan. Kalau bisa teman-teman ngerasain sebenarnya dari awal, kata nah ini sudah memiliki indikasi yang halus. Kayak tadi saat meminta ya, kayak nah, itu kan kayak halus banget kan. Terus memuji ya kan kayak halus. Nah, jadi sebenarnya inti dari penggunaan nah ini, gambaran secara besarnya itu kayak memiliki kesan yang halus. Seperti itu. Jadi kayak tadinya kosakatanya kayak flat, atau mungkin agak sedikit bisa saja terdengar menyakitkan ketika tidak pakai nah, tapi ketika pakai nah, ini akan jadi halus atau tidak menyakitkan sama sekali, kayak gitu. Coba nih di sini lihat, di sini ada kata my China, my. Nah 3 kali tuh, my China, my, kayak gitu. Apa tuh maksudnya? My China? Bukan, kayak gitu. Dibandingkan dengan kita nggak pakai nah, akan menjadi Mesyai. Ini akan memberikan kesan kayak, bukan. Tapi kalau Mesyai nah, itu akan kayak, bukan. Gitu. Dapat perbedaan perasaannya? Apa enggak sama sekali? Dapat lah ya. Mesyai nah, kayak gitu. Bukan. Gitu. Mai. Kalau misalnya kita kasarin, Mesyai, mai. Kayak, bukan. Enggak. Kayak gitu. เข้าใจใช่ไหมครับ? Oke, kita lanjut lagi. Yang sekarang kayak lagi kita baca maksudnya. Mai pen rai na mik. Mik ini nama ya. I guess ini mix ya. Mix. Mai tong rong hai. ไม่เป็นไรนะมิก ไม่ต้องร้องไห้ artinya apa tuh? Nggak apa-apa Mik, gak usah nangis. Ketika kita ngomong nah, di sini kesannya kayak jadi halus banget kayak gitu. ไม่เป็นไรนะมิก ไม่ต้องร้องไห้ gak apa-apa Mik, gak usah nangis. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia mungkin kita akan lebih ke intonasinya. Gak apa-apa, kayak gitu. Gak apa-apa, kita lamain. Kalau misalnya ไม่เป็นไร kayak gak apa-apa, cuman gak apa-apa doang, tapi kayak gak ada kayak gitu. Apa sih? Gak ada kesan halusnya lah ibaratnya. Paham ya? Semoga paham ya, karena partikel ini bukan something yang ya bisa dibilang bukan sesuatu yang gampang untuk dimengerti di awal-awal. Tapi for sure teman-teman yang sudah sering-sering nonton drama, sering-sering dengar orang Thai berkomunikasi, pastinya lama-lama bisa nih untuk memahami perbedaan dari masing-masing partikel. Terutama yang pertama nih, penting banget yaitu nah ini. Ini penting banget, partikel yang sangat sering. Oke, nah. Oh, lihat nih. Di sini ada memberikan larangan atau suruhan, tapi secara halus. Lagi-lagi kata nah ini memberikan kesan yang kayak halus, lembut. Oke, Kap. Kita coba lihat, oke? Yang pertama, kita punya Fang na Tuhon. Kita baca normalnya. Fang na Tuhon. Gimana tuh? Konsepnya saat diartikan, ini akan membuat kayak gini. Teman-teman dengerin baik-baik ya. Teman-teman dengerin ya, kayak gitu. Dengerin sebentar ya teman-teman, kayak gitu. Dengan gambaran yang halus. Kenapa? Karena ada nah di sini. Jadi kayak Fang na Tuhon. Dengerin sebentar ya teman-teman, kayak gitu. Ini suruhan untuk mendengarkan, tapi dengan konsep menambahkan nah, ini memberikan perasaannya akan halus suruhannya. Kayak bukan menyuruh sebenarnya, tapi kayak lagi meminta. Tapi tetap konteksnya menyuruh, karena menyuruh teman-teman untuk mendengarkan. Fang na Tuhon. Ini pun bisa digunakan dalam konsep kayak lagi berbicara nih di depan sekelas gitu kan. Kita masuk gitu kan, lagi mau ngumumin. Tuhon hap, Fang na Tuhon. Kayak gitu kayak, halo teman-teman semua, dengerin ya, bentar. Walaupun kesannya tegas, tapi dengan kata nah, ini akan tetap ketegasannya memberikan gambaran yang halus. Sampai sini konsep Mike. Semoga paham ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita baca. Yang selanjutnya adalah ya, bok, kau, na,
ว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะitu di Latinnya salah เพื่อน PH เพื่อนกันอย่าบอกเขานะว่าเราเป็นเพื่อนกัน apa tuh artinya yaบอก artinya apa jangan bilang ini udah menyuruh nih jangan bilang gitu kau berarti dia jangan bilang dia dengan kata nah suruhannya akan menjadi halus sehingga kalau di kita tuh cocok banget kita pakai jangan bilang dia ya kayak gitu yaบอกเขานะว่าbahwa เรา kita เป็นเพื่อนกัน bahwa kita adalah temanจริงๆแล้วเขาสองคนเป็นอะไรกันอะ kenapa dia mesti ngomong jangan ngomong ke dia kalau kita temenan diaบอกเขานะkonteksnya gimana ini ya atau jangan-jangan mereka berdua kayak berantem mereka udah berantem nih terus kayak dan bertiga orang mungkin bertiga berantem terus yang satu kayak apa namanya mereka bertiga berantem terus yang dua ini kayak udah baikan tapi yang satu nggak dikasih tahu jadi kayak mereka berdua ngomong jangan kasih tahu dia ya kalau kita sekarang berteman mungkin gitu oke. Kayak gitu ya gambarnya sesuai gak sih kayak yaบอกเขานะว่าเราเป็นเพื่อนกันjangan bilang dia ya kalau kita tuh temenan ya kan oke seperti itu. Kalau teman-teman ada pendapat lain coba kasih tahu M ya. M agak bingung jadinya waktu baca ini. Okeครับyuk kita lanjut lagi. Nah lah kak ini dia yang sering dipakai juga ya kalimatnya dan fotonya ituน่ารักมากๆนะครับ jadi ada ฝันดีนะครับฝันดีนะครับapa tuh maksudnya ฝัน mimpi di bagus mimpi bagus ฝันดี mimpi indah kalau dalam bahasa Indonesiaนะครับini kayak ya mimpi indah ya kayak gitu ฝันดีนะครับoke. Gampang ya. Kenapa sih ini masuknya kesuruhan? Karena menurut M, lagi-lagi menurut M ya, kayak kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda nggak apa-apa, karena ini memang tidak ada kepastian yang jelas banget. Tapi menurut M di sini kayak sebenarnya orang yang ngomong Fandina itu kayak memberikan kesan nyuruh sebenarnya kayak mimpi indah ya, kayak kita menyuruh kamu mimpi indah. Even though sebenarnya kayak mengharapkan kamu mimpi indah, tapi kan kayak sebenarnya itu kayak nyuruh maksa supaya dia mendapatkan suatu kebahagiaan ya nggak sih? Andina kayak kamu mimpi indah ya, ingat ya mimpi indah ya kayak gitu gambarnya. Jadi kayak itu cuma kesan aja ya. Sebenarnya maksudnya tetap berharap dan berdoa untuk orang lain, tapi ya kenapa yang masukin sini alasan M itu. Oke, jadi kalau misalnya beda nggak apa-apa. Sip, kita udah masukin semuanya untuk penjelasan yang M dapat simpulkan. Kalau misalnya teman-teman menemukan lagi nih kondisi lain untuk penggunaan partikel na ini yang mungkin tidak bisa dimasukkan ke poin-poin yang M berikan, jangan lupa ditulis kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain bisa membaca dan M juga mungkin jadi tahu apakah M sebelum belum pernah tahu atau mungkin keskip nih gitu. Oke? Jadi biar kita sama-sama tahu semuanya dan sama-sama bisa belajar bareng-bareng di sini. Oke, harayangan M akhiri untuk videonya. Selesai berarti ya? Udah terjawab semuanya? Terjawab. Oke. Yeay. Kalau gitu seperti biasa, kita tutup dengan doa. Berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Yap, berdoa tak pernah selesai. Oke ครับเอ็มอยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ telah menonton video ini sampai akhir danอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับโอเค sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye ขอบคุณครับ